Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal 3, kita akan membaca ayat yang ke-5 dan 6. Amsal pasal 3, kita akan membuka ayat yang ke-5 dan 6 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, pagi hari ini kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Memang ada kadang momen tertentu ketika pemahaman kita terasa pendek ya. Sementara jalan hidup tampak panjang dan berliku. Kadang kita ingin mengerti mengapa. Kadang kita ingin mengerti, bertanya kapan dan untuk apa. Tetapi Tuhan sering mengundang kita pada suatu yang lebih dalam daripada sekedar pengertian dan pemahaman, yaitu kepercayaan. Percaya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 ini, ayat ini sebenarnya bukan hanya sekedar ajakan untuk percaya. Bukan sekedar ajakan untuk percaya. Tetapi ayat ini juga panggilan untuk saya dan saudara menyerahkan kontrol atas cara kita memahami hidup. Menyerahkan kontrol agar kita dapat menyerahkan, ya. Jadi agar cara kita memahami hidup, cara memandang kehidupan, maksud saya. Ayat ini mengajak kita melepaskan kecenderungan alami kita. Apa itu? Memastikan dulu baru percaya. Kecenderungan orang itu begitu. Memastikan dulu baru percaya. Nah, ayat ini mengajak kita untuk tidak begitu. Tapi bagaimana kita percaya sekalipun kita belum memahami. Saudara, Tuhan bekerja sebaliknya dari kecenderungan alami kita. Kalau kita berbicara memastikan dulu baru percaya, Tuhan bekerja sebaliknya. Ia sering memulai dari apa yang belum kita pahami, agar iman kita tidak berakar pada kepintaran kita, tetapi pada karakter kita. Ada banyak yang tidak kita pahami, tetapi Tuhan lakukan. Dan dengan itu kita belajar tentang bagaimana percaya yang iman kita bertumbuh. Iman tidak pernah dimaksudkan sebagai pelarian dari realitas, tetapi sebagai keteguhan untuk berjalan dalam terang anugerah, meski sebagian besar jalan masih berada dalam bayang-bayang misteri. Belum mengerti, tapi ada satu kepastian. Menerima yang sulit dipahami adalah bentuk terdalam dari dari penyembahan. Menerima yang sulit dipahami adalah bentuk terdalam dari penyembahan. Saudara, mengapa? Sebab pada waktu kita mengakui bahwa Tuhan bukan sekedar bagian dari cerita kita, Dialah penulisnya. Maka kita menghormatinya bukan karena kita tahu seluruh alur. Kalau kita percaya bahwa Yesus, Tuhan Yesus itu penulisnya. Jadi kita bukan hanya percaya, ya. Kita percaya bahwa kita tahu bahwa Tuhan tahu seluruh alurnya.
Tetapi karena kita yakin, ya, sekalipun kita nggak ngerti seluruh alurnya, tapi karena kita yakin Tuhan itu yang menulis, pasti Tuhan tahu. Dan kita yakin Ia menulis dengan tangan kasih dan hikmat yang sempurna. Ketika kita berhenti bersandar pada pengertian sendiri, sebenarnya kita sedang berhenti memaksa Tuhan untuk bekerja sesuai dengan logika kita. Bukankah kita sering memaksa Tuhan untuk bekerja sesuai dengan logika kita? Maka percaya, bersandar padanya, kita sedang berhenti menuntut itu. Kita membuka ruang baginya untuk meluruskan yang bengkok, memperjelas yang keruh, dan menuntun langkah yang ragu-ragu. Dan seringkali meluruskan, saudara, bukan berarti menjadikan hidup mudah. Saudara, meluruskan itu tidak sama dengan menjadikan hidup mudah. Saya dulu sedikit ada pekerjaan sedikit ikut membantu tukang bangunan begitu ya. Jadi kerja serabutan lah. Nah, salah satu tugas itu kalau sudah pasang kap di atas itu, salah satunya untuk hemat itu adalah meluruskan paku-paku yang bengkok. Kadang ada tukang itu mungkin mukulnya tidak pas, itu pakunya bengkok, jadi nggak dipakai kan. Itu dikumpulkan. Dan banyak itu. Kita kerjanya itu meluruskan. Sudah meluruskan itu nggak gampang. Meluruskan paku itu. Ada pakai alatnya itu diketok sambil lurus. Dia kalau yang ada alatnya itu kalau nggak pakai tang pegang diketok sampai lurus. Bisa dipakai lagi. Jadi ketika kita berbicara tentang bersandar kepada Tuhan, membiarkan Tuhan meluruskan hidup kita. Meluruskan itu bukan berarti menjadikan hidup mudah. Karena banyak orang memahaminya salah. Oh, Tuhan sedang meluruskan berarti membuat hidup saya mudah. Yang sering kita minta adalah bagaimana hidup saya lebih mudah. Yang Tuhan lakukan adalah bagaimana hidup kita lurus. Meluruskan hidup kita. Jadi saya membayangkan pada waktu saya mempersiapkan ini, ketika saya mau meluruskan paku. Meluruskan paku tuh diketok sana sini. Dibolak-balik ya supaya lurus. Dijepit alat, diketok supaya lurus. Dan itu pasti kalau kita artikan itu sebagai pembentukan hidup kita, itu akan sakit. Tapi ketika kita percayakan kepada Tuhan, Tuhan bisa membentuk kita, meluruskan hidup kita. Ketika kita berbicara tentang menjadikan Tuhan meluruskan hidup kita, berarti kita menjadikan hati kita matang dan terarah. Sekalipun tidak mudah, tapi melalui proses pelurusan itu, hati kita matang dan terarah. Tuhan tidak selalu mempercepat langkah kita. Kadang Ia hanya memperkuatnya. Nggak makin cepat sih. Tapi Tuhan memberi kepada kita kekuatan. Ya. Pada akhirnya, menerima yang sulit dipahami bukanlah tanda kelemahan iman. Dengar baik. Menerima yang sulit dipahami bukan tanda kelemahan iman atau menyerah, tetapi tanda bahwa iman kita sudah siap tumbuh lebih dalam. Saudara, marilah kita semua belajar berkata, "Aku tidak tahu segalanya, tetapi aku mengenal Tuhan yang mengetahuinya." Sekali lagi, biarlah kita masing-masing berkata dalam diri kita, "Aku tidak tahu segalanya, tetapi aku mengenal Dia yang mengetahuinya." Mengenal Tuhan yang mengetahuinya. Tuhan, kami percaya, saat pun kami tidak mengerti jalan-Mu, tidak mengerti rancangan-Mu, tapi kami percaya Engkau sedang meluruskan jalan kami yang bengkok. Engkau sedang meluruskannya. Sakit, tetapi kami percaya
Tuhan merancangkan semua itu untuk kebaikan kami dan sempurna. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, Engkau melihat setiap bagian hidup kami yang belum kami mengerti. Ajar kami untuk tidak terjebak pada tuntutan untuk mengerti semuanya. Bentuklah hati kami menjadi hati yang lembut, yang dapat percaya meski tidak melihat akhir cerita. Tuntun kami menyerahkan pengertian kami, kecemasan kami, dan keinginan kami untuk mengontrol. Berjalanlah di depan Tuhan dan luruskan jalan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam anugerah-Mu kami berserah dan kami percaya.